Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 343. Kaori, yang sedang panik saat ini, merasa cemas tiba-tiba, karena dapat kiriman pesan dari Kenshin, mengenai fotonya yang kemarin, yang bersama laki-laki, saat diminta Kalia, direktur wanita, yang seorang pengusaha traveler, untuk menjadi modelnya. Kaori pun kini merasa khawatir sekali pada Kenshin. Kalau Kenshin akan cemburu, bahkan merasa marah. Kaori mengira hal itu pasti akan terjadi, apalagi handphonenya Kenshin sudah tak bisa dihubungi. Kaori pun cemas sekali, hal ini akan jadi serius. Ia pun bercerita pada mamanya, menjelaskan kejadian sebenarnya. Kaori pun menunjukkan foto-foto dirinya sewaktu kemarin bersama pria. Mamanya pun melihatnya. Beliau langsung bicara, "Kaori, kamu kok bisa begini? Kamu kok mau saja diminta foto seperti ini? Apa kamu lupa akan dilamar Mas Kenshin? Kalau gini ceritanya gimana?" Mas Kenshin yang bertanya tentang ini. "Terus nanti apa kamu yakin dia bisa percaya akan penjelasan kamu? Kaori, kamu cari masalah saja." Kaori pun menangis. Ia ingin dibantu mamanya untuk menyelesaikan masalahnya. Namun mamanya bilang, "Mama nggak bisa bantu Kaori. Tapi kamu harus minta tolong pada orang yang menyuruhmu itu, yang minta kamu jadi modelnya. Kamu bicara sama dia, ajak bertemu sama Mas Kenshin. Kalau perlu teman-temanmu juga, semua yang ikut ke sana, diajak pula menemui, untuk menjadi saksinya, biar Mas Kenshin jadi mengerti dan percaya sama kamu." Kaori langsung memahami, maksudnya itu Kalia, pemilik hotel tersebut, dan rekan-rekan kerjanya, yang ikut meeting bersamanya. Kemudian mamanya itu bilang, "Kalau gitu Kaori, kamu jangan temui Mas Kenshin dulu. Kalau nggak sama mereka, kamu sekarang di rumah saja. Hubungi teman-temanmu, kapan bisa menemani." Kaori pun mengerti. Ia mengikuti akan saran mamanya. Lain Kaori, lain pula Kenshin. Kenshin yang di rumahnya, malah kini kebalikannya. Ia tak berpikir tentang foto itu. Kenshin justru khawatir ke Kaori, karena handphone pemberiannya saat ini telah mati. Kondisinya jadi rusak, terjatuh di kolam air. Kenshin pun sama. Sementara ini, tak berani menghubungi Kaori, sampai handphonenya baikan, atau besok sudah dapat gantinya. Kenshin itu teringat, karena Kaori pernah berpesan agar menjaga pemberiannya seperti menjaga handphone lamanya. Ia pun merasa tak enak. Dalam pikirnya, Kaori pasti bertanya, "Masa handphone baru sudah rusak? Apa nggak bisa menjaganya?" Kenshin tak ingin membuat kecewa Kaori. Makanya ia menunggu saja 1 hari lamanya untuk mencari gantinya. Dan cerita pun berbalikan. Mereka saling salah paham, saling salah mengerti. Kenshin mengira begini, Kaori mengira begitu. Dan hal itu masih berlanjut di benak masing-masing, karena mereka belum bertemu. Kemudian, tak berselang lama, Iwan pun datang ke rumahnya Kenshin. Iwan langsung disapa, "Wah, kebetulan Wan lu ke sini. Jadi aku nggak repot mengantarkan ke sana." Iwan pun bertanya, "Nomor lu kok nggak bisa ditelepon bro? Dari kemarin-kemarin, operator melulu yang menjawab." "Gua sampai bosan mendengarnya." Kenshin pun bicara, "Nah ini Wan, handphone baru. Udah rusak kayak gini, terjatuh di kolam air. Handphoneku yang lama, udah nggak bisa dipakai pula. Jadi besok aja Wan cari HP lagi." Dan Iwan pun mengerti. Lalu ia berkata, menjelaskan maksudnya, ingin pinjam baju ke Kenshin. Namun, sebelum Iwan bicara, Kenshin mendahului. Kenshin itu bilang, "Wan, lu tepat sekali ke sini. Tadinya aku mau ke tempat kosmu. Ini ada oleh-oleh untukmu. Kamu masuk dulu Wan." Tak berselang kemudian, Kenshin membawa bingkisan. Jumlahnya ada 5. Rupanya itu pakaian baru, yang dibeli dari London. Kenshin langsung memberikan. Sembari ia bilang, "Ini Wan, baju baru. Semua buat lu." Iwan pun melihatnya. Tak percaya jadinya. Apa yang sedang dibutuhkan tiba-tiba didapatkan. Iwan pun berkata, "Lo bro, lu kok tahu saja? Gua yang kesini ini."
Sebenarnya, tujuannya mau pinjam baju, malah kamu memberikan yang baru. Waduh, rejeki sekali. Gua tak menyangka akan seperti ini. Dan Iwan pun menceritakan tentang nanti malam yang akan diajak Ririn untuk ke pesta pernikahan. Kenshin pun jadi senang. Lalu Iwan segera pulang. Ia bersiap-siap akan ke rumahnya Ririn. Sementara itu, Kaori kini menelpon Kalia, direktur wanita yang kemarin memintanya untuk menjadi modelnya. Kaori itu bicara sembari agak marah. Kaori pun berkata, "Halo Mbak Kalia ini gimana ya? Foto iklanku yang kemarin, yang bersama laki-laki itu, kok disebarluaskan? Maksudnya kok dikirim juga ke cowok aku? Kan gak ada hubungannya, emang apa perlunya? Sampai Mbak Kalia memberitahukan hal itu. Ini kan namanya fitnah. Cowokku sampai salah paham. Padahal kami akan menikah. Apa coba namanya, kalau nggak ingin orang berpisah? Ini fotonya yang dikirim cowokku." Dia bertanya ingin penjelasan. Kaori mengirimkan foto itu ke Kalia. Kalia pun melihatnya. Langsung ia bicara, Maafkan aku Mbak Kaori. Aku tak ada maksud sampai begitu. Aku pun tak kenal cowoknya Mbak Kaori. Jadi tak ada tujuan apapun. Ini saya pun juga dipermainkan. Emang kurang ajar sekali temanku itu. Ini Mbak Kaori. Sebenarnya, saya diminta tolong oleh Yudis untuk melakukan hal itu. Tapi Mbak Kaori nggak usah khawatir. Besok saya akan ikut menjelaskan. Menemani untuk jadi saksinya. Saya siap bertanggung jawab. Tapi hari Senin saja ya. Soalnya ini lagi di luar kota. Kaori pun menjawabnya. Oh jadi Yudis sebabnya. Pantaslah kalau begini. Kalau gitu saya mengerti. Dia itu masih ingin membalas dendam ke Kenshin. Kaori pun menceritakan masalah itu. Tentang kejahatan Yudis. Kalia pun akhirnya mengerti. Ia kini mengetahui akan hal yang sebenarnya. Dan Kalia jadi marah. Ia merasa ditipu. Merasa dibohongi. Kalia itu pun langsung menelpon Yudis. Yudis yang mengangkatnya langsung mendapat perkataan. Kalia itu bicara, "Hei lu Yudis. Apa lu mau membuat perusahaan gua jatuh? Mau bikin hancur namanya? Membuat gua malu? Lu tahu kagak akibat ulahmu? Gua sampai dapat kena marah dari mitra gua yang penting." Yudis menjawabnya, "Tunggu Kalia, emangnya ada apa? Lu tiba-tiba kayak gini, marah-marah ke gua, seperti gak terima." Kalia menyahutnya, "Lu jangan pura-pura kagak tahu. Kenapa lu kemarin minta tolong gua untuk bikin foto iklan itu? Ternyata lu punya tujuan, ingin membuat Mbak Kaori berpisah dengan kekasihnya. Sekarang cowoknya jadi marah, jadi salah paham, mengira Mbak Kaori selingkuh, padahal akan lamaran. Gini kan gua yang salah. Lu Yudis harus bertanggung jawab. Oh ya, proyek gua yang kemarin, lu hentikan segera. Jangan kamu teruskan. Kontraknya aku batalkan. Dan lu jangan hubungi aku lagi." Kalia langsung menutup teleponnya. Yudis pun merasa rugi karena pekerjaannya dibatalkan. Namun ia jadi senang. Satu tujuannya tercapai. Musuhnya sakit hati, merasa dikhianati oleh ceweknya sendiri. Tak jadi lamaran pula. Yudis pun merasa berhasil. Lalu ia memikirkan lagi langkah selanjutnya. Waktu pun berjalan. 1 hari terlewati. Kini di hari Senin pagi, Kaori bertemu Kalia. Seperti yang dijanjikan, Kalia akan menemani. Ia menjadi saksi, menjelaskan ke cowoknya Kaori tentang hal yang sebenarnya. Kalia pun saat ini ada di rumahnya Kaori. Dan berangkatlah mereka. Kaori hendak langsung ke rumahnya Kenshin. Kalia yang mengikuti. Ia naik mobilnya sendiri. Setelah beberapa saat, Kaori tiba di lokasi. Kalia pun jadi terhenyak. Rumah cowoknya Kaori begitu besar sekali. Lalu Kalia mengira pekerjaan cowoknya Kaori pasti luar biasa. Kalia itu pun memang belum tahu tentang Kenshin dan Kaori sendiri. Ia pun bertemu Nita di depan pintu pagar rumah. Kaori sempat masuk ke halaman, bicara dengan adiknya Kenshin. Nita pun memberitahukan kalau Kak Kenshin sedang bekerja, berangkat semenjak pagi di tempatnya yang biasa. Kaori pun mengerti. Lalu tak sengaja, Kaori melihat handphone Apple miliknya Kenshin yang ditaruh di atas kursi yang diletakkan di luar, di bawah sinar matahari. Kaori pun jadi mengira Kenshin memang benar marah sampai handphone pemberiannya ditinggal begitu saja. Kemudian
Kaori melanjutkan jalannya. Ia bersama Kalia akan ke tempat kerja, sekalian mengajak teman-temannya untuk menjadi saksinya. Kenshin sendiri, kini saat ini, menjadi cleaning service. Kenshin yang memakai seragamnya, ia terlihat mengangkuti kotoran, sampah-sampah kecil yang berserakan, yang ada di tempat kerjanya. Di sepanjang jalan perkantoran, Kenshin yang memegang alat kebersihan. Ia nampak sibuk sekali, menikmati kerjanya lagi. Dan di saat itu Kalia, direktur wanita tersebut, yang lagi dalam perjalanan, sedang mengikuti Kaori, tentu masih mengira, yang ditemuinya nanti, adalah laki-laki, yang kerja di kantoran, punya jabatan tinggi. Kalia pun penasaran, seperti apa orangnya. Dalam angannya itu, pasti cowoknya Kaori, berbaju rapi, memakai jas hitam, pakaiannya serba menarik, bajunya pun mahal. Tak lama berselang, Kaori pun tiba. Teman-temannya sudah bersiap, langsung mengikuti Kaori, menuju halaman belakang. Demikian dengan Kalia. Saat itu dari jauh, sudah terlihat Kenshin sedang membersihkan lantai. Kaori pun deg-degan hatinya, akan mendekati Kenshin. Dan saat itu tiba, Kaori pun berhenti. Begitu pula teman-temannya. Kalia juga sama. Direktur wanita itu bertanya, mengapa langsung berhenti di belakang pria yang kerja cleaning service ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada Di ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya